Perkembangan suatu bangsa dapat dilihat dari maju atau tidaknya pendidikan bangsa tersebut. Begitu juga dengan Indonesia yang memiliki sejarah perkembangan pendidikan dari masa penjajahan hingga sekarang. Yang pertama yaitu sistem pendidikan zaman kolonial. Sistem pendidikan di Indonesia pada zaman tersebut diperuntukkan bagi orang Belanda dan para bangsawan pribumi saja. Pada tahun 1854, Bupati mendirikan sekolah hanya untuk pegawai. Pada tahun yang sama, Bumi Putra lahir, hanya mempelajari tentang membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, sistem pendidikan kemerdekaan. Pada tahun 1946, tujuan pendidikan berorientasi pada usaha dalam menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh dimaksudkan untuk menghasilkan patriot bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Sistem pendidikan milenial, pembelajaran abad ke-21, perubahan kurikulum yang berkembang dalam sistem pendidikan milenial adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum yang menekankan pada kompetensi. Kedua yaitu kurikulum 2013, merupakan kurikulum yang menyajikan materi pembelajaran secara terpadu. Ketiga yaitu kurikulum merdeka, yang merupakan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada dua kodrat yang berhubungan dengan pendidikan anak, yaitu kodrat alam yang berkaitan dengan konteks lokal, sosial, budaya, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pendidikan yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Implementasi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro diwujudkan melalui penerapan kurikulum merdeka yang sejatinya menempatkan peserta didik untuk memperoleh pendidikan secara bebas tanpa menekan peserta didik. Guru juga harus bisa berperan sebagai fasilitator yang memberikan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Trilogi kepemimpinan yang digunakan sebagai simbol pendidikan Indonesia yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu di depan memberikan contoh, kedua, Ing Mantio Mangun Karso, di tengah memberikan ide atau gagasan, yang ketiga, Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Identitas manusia Indonesia merupakan ciri khas yang melekat dan membentuk pada sebuah karakter individu yang didapat dari pembiasaan. Implementasi identitas manusia Indonesia diwujudkan dalam kurikulum merdeka, di mana dalam praktik pembelajarannya, kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Selain itu, pembelajaran di sekolah dasar dengan menerapkan profil pelajar Pancasila, maka akan timbul dalam diri peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia yang menghayati nilai kemanusiaan khas Indonesia yaitu nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai Pancasila, dan religiusitas. Sekian, terima kasih.